Oke, sekarang kita akan membahas tentang embrio dan kecambah. Jadi untuk embrio dewasa, embrio dalam angiospermae itu dibedakan atas dasar jumlah keping bijinya. Sewaktu ontogeni, keping biji pada dikotil muncul sebagai organ lateral di ujung sumbu embrio. Posisinya terhadap meristem apex sama dengan posisi daun yang akan berkembang kemudian. Pada monokotil, studi perkembangan mengindikasikan bahwa keping biji tunggal tumbuh sebagai organ lateral. Namun sewaktu tumbuh mendesak meristem apex ke posisi yang seakan-akan lateral. Mungkin posisi pucuk yang akan tumbuh itu adalah akibat penundaan perkembangan apex oleh karena pucuk muncul hanya setelah keping biji cukup besar. Taraf perkembangan embrio dalam biji beragam karena ada yang memiliki hipokotil panjang dan ada yang pendek. Keping biji dapat tipis seperti pada jarak atau tebal dan gemuk seperti yang menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan pada embrio Fabaceae. Epikotil bisa kecil saja atau telah membentuk sehelai atau beberapa helai daun. Akar menunjukkan meristem apexnya atau sudah lebih berkembang sebagai sumbu embrio atau sumbu hipokotil akar yang disebut sebagai radikula. Prokambium yang tampak di embrio menunjukkan sistem yang sinambung antara bagian dalam sumbu dengan akar dan keping biji. Lapisan sel di permukaan embrio adalah protoderm. Jaringan dasar dibedakan dari prokambium karena selnya yang lebih besar dan kurang memanjang. Pada embrio dewasa, kedua jaringan itu dipenuhi cadangan makanan. Nah, lalu yang kedua itu perkembangan embrio. Sel telur dan kemudian zigot akan menunjukkan diferensiasi sitologis yang terjadi antara kutub kalaza dan mikropil. Di kutub atas atau kalaza, itu pertumbuhan embrio berlanjut karena tumbuhan baru yang sesungguhnya berkembang dari sel-sel yang dibentuk di tempat ini. Di kutub bawah terbentuk suspensor yang melekatkan embrio pada mikropil dan juga merupakan salah satu mekanisme untuk mengangkat zat hara dari jaringan di sekeliling kepala embrio. Di awal diferensiasinya, banyak persamaan yang terdapat di antara embrio berbagai taxa angiospermae. Zigot bersel satu terbagi menjadi dua, biasanya oleh dinding melintang, yakni yang tegak lurus terhadap sumbu gametofit. Diikuti oleh dinding horizontal, vertikal, dan miring pada pembelahan berikutnya. Tahap antara embrio bersel dua dengan saat dibentuknya keping biji pada embrio diberi nama proembrio. Pada dikotil, simetri radial embrio akan berubah menjadi simetri bilateral ketika kedua keping biji muncul. Nama proembrio dapat diterapkan pada stadium sebelum protoderm mulai dibentuk di bagian atas embrio. Diferensiasi dari proembrio sampai embrio beragam sesuai dengan macam organ yang dibentuk oleh sel di kedua kutub pada zigot. Misalnya pada embrio Kapsela, dia itu adalah tumbuhan dikotil. Perkembangan embrio Kapsela, suatu dikotil basah, telah banyak diteliti dan diketahui dengan baik sehingga dipakai sebagai contoh. Polaritas sumbu pada embrio terlihat pada pembelahan pertama, yaitu suatu dinding melintang membagi zigot menjadi dua sel tak sama besar, yakni sel basal yang besar di arah mikropil dan sel apikal yang berukuran lebih kecil. Sel basal membelah melintang dan sel terminal membelah memanjang sehingga terjadi proembrio bersel 4 atau tetrat. Kini akan diikuti kedua pasangan sel secara terpisah. Masing-masing dari kedua sel terminal membelah memanjang sehingga terbentuk stadium kuadran. Dalam setiap sel kuadran terjadi pembelahan melintang sehingga diperoleh stadium oktan. Peristiwa yang penting yaitu masing-masing dari ke-8 sel itu membelah periklinal, menghasilkan sel dermatogen di sebelah luar dan sel sebuah
sel di sebelah dalam. Kemudian diperoleh 8 sel dermatogen yang kemudian membelah antiklinal menghasilkan epidermis pada embrio. Kedelapan sel di sebelah dalam kemudian akan menjadi tempat terbentuknya meristem dasar, sistem prokambium hipokotil, serta keping biji. Sel bagian atas dari hasil pembelahan melintang sel basal akan membelah melintang beberapa kali sampai terjadi 5-7 sel dan dihasilkan suspensor berbentuk benang. Sel suspensor dekat mikrofil biasanya tidak membelah dan berkembang menjadi sel yang amat besar. Sel suspensor tepat di bawah embrio berbentuk bulat atau globular yang disebut sebagai hipofisis. Pembelahan melintang dan memanjang pada sel ini menghasilkan 2 lapisan sel. Setiap lapisan terdiri dari 4 sel. Lapisan atas akan menghasilkan akar embrio radicula, sedangkan sel lapisan bawah akan menghasilkan bagian tengah dari tudung akarnya. Nah, embrio muda kapsela ini dibentuk sebagai hasil urutan pembelahan sel yang terkoordinasi dengan cukup baik. Terdiri dari sel-sel yang membentuk struktur bulat dan melekat pada suspensor berbentuk benang. Kemudian sepasang keping biji muncul sebagai tonjolan pada jaringan yang berasal dari lapisan teratas dari embrio. Beberapa sel yang berada di antara dasar bakal keping biji tetap tak terdiferensiasi dan kemudian akan menghasilkan meristem apex pucuk embrio. Pada waktu keping biji dibentuk, pembelahan dan diferensiasi lapisan sel bawah lambat laun membentuk sumbu hipokotil embrio. Pada saat embrio berbentuk jantung, pada saat ini embrio berbentuk jantung. Kemudian pertumbuhan hipokotil dan keping biji selanjutnya menjadikan keping biji melengkung dan letak ujungnya berdekatan dengan suspensor. Prokambium terbentuk di sumbu hipokotil akar dan meluas ke dalam keping biji. Pada waktu embrio tumbuh, endosperma berkembang dari stadium inti bebas menjadi stadium seluler. Jaringan nucellus yang berhipertrofi di daerah kalaza itu dicerna atau didegradasi. Struktur ultra menunjukkan bahwa dibandingkan dengan sel embrio sesungguhnya, sel suspensor kapsela di dekat kalaza itu bervakula lebih besar dan kandungan retikulum endoplasma dan diktiosomnya lebih tinggi. Namun jumlah ribosomnya kurang dan afinitasnya bagi zat pewarna untuk protein dan asam nukleat juga kurang. Antara satu sel dengan yang lain terdapat plasmodesmata, namun tidak ada plasmodesmata dalam dinding sel suspensor yang menghadap lumen kantung embrio. Sel basal bervakula besar. Pada dinding sebelah dalam terdapat tonjolan pada dinding yang menghadap mikrofil serta dinding lateralnya. Kemudian sel basal dan sel suspensor lain di sebelah bawah bersatu dengan dinding kantung embrio. Ketika sel basal membesar, integumen tertekan dan remuk. Pada stadium jantung, sel suspensor di daerah arah kalaza mulai berdegenerasi dan akhirnya remuk tertekan oleh embrio yang membesar. Sel basal bertahan lebih lama. Struktur ultra mendukung konsep bahwa suspensor merupakan tempat metabolisme aktif dan berperan dalam penyerapan serta translokasi zat hara ke embrio yang sedang berkembang. Kita bisa lihat di gambar ini proses perkembangan embrio mulai dari satu sel. Ini adalah gambar untuk embriogenesis pada kapsela ya. Jadi yang gambar A ini adalah pembelahan zigot ya dari satu sel. Kemudian menghasilkan sel terminal dan sel basal. Yang atas itu sel terminal, yang bawah sel basal, yang bagian B. Kemudian di sel terminal itu nanti akan membelah menjadi 2 ya. Pembelahannya itu horizontal gitu ya. Sedangkan kalau sel basal itu membelah secara vertikal. Nah, di situ nanti akan terbentuk di sel basal itu sel suspensor. Di sini di bagian gambar C itu embrio punya 4 sel atau tetrat. Nah, setelah itu nanti di sel suspensor ini akan membelah lebih lanjut lagi ya, di mana sel terminal tetap jadi 2 sel. Di sini di bagian gambar D. Terus nanti di bagian E ini sel suspensor itu membelah ya. Yang bagian bawahnya dia tetap dan memanjang.
Nah, di bagian sel terminal itu dia membelah tapi tanpa pembelahan atau ada sekat gitu ya. Jadi dia tetap 2 sel tapi intinya banyak. Nah, di bagian gambar F itu tahap oktan di mana ada 8 sel di sini. Ya, ada 8 sel. Di sini sudah terbelah selnya, yang di sel terminal itu jadi 4 sel. Kemudian di bagian G ini tampak bagian paling bawah dari sel suspensor itu berbeda dengan sel-sel di atasnya. Nah, nanti di sel terminal itu nanti menjadi cikal bakal dari protoderm atau jaringan dasar ya. Terus nanti ada hipofisis di sini. Terus nanti sel basal itu yang ini ya, dari suspensor. Terus nanti pembelahan dari sel protoderm ini akan terus menerus gitu ya, menjadi jaringan dasar. Terus nanti protoderm inilah nanti yang akan jadi ada bakal kotiledon, kemudian jadi pemula prokambium, terus pemula korteks akar ya, gitu. Terus nanti juga ada pemula protoderm akar dan tudung akar. Nah, selanjutnya untuk gambar yang ini, di sini bisa dilihat dari ini kotiledonnya dan bagian-bagian calon dari bagian embrio ya. Kemudian nanti dia akan berkembang membentuk lekukan gitu ya. Jadi nanti ini yang bagian embrio ini dia ada di dalam bakal buah, di dalam karpel ya. Nah, di sini ada integumen luar, integumen dalam, kemudian ada bakal embrio, ada embrio di dalamnya ya, yang sedang melengkung mengikuti bentuk dari si ruangan yang dia tempati ya. Terus nanti kotiledonnya itu akan memanjang ya, di sini keping 2 karena dia dikotil. Terus nanti di sini tumbuh apex pucuk ya. Terus ada prokambiumnya juga, terus ada ujung akar nanti di sini radikulanya. Terus di sini suspensornya. Jadi suspensornya tetap ya, sementara nanti kotiledonnya yang membengkok dan memanjang. Terus di sini kita lihat di bagian D ini adalah embrio juga ya. Tapi ini embrio untuk diplotaxis ya, jadi tumbuhannya beda tapi dia tetap dikotil. Di sini kita bisa lihat ada endosperma ya, ada endosperma, kemudian ada suspensor ya, terus ada integumen yang di sebelah luar ini. Jadi ini endosperma inti bebas, terus ini kotiledonnya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk embrio bagian yang monokotil ya. Tadi itu embrio dikotil. Nah, pada monokotil stadium awal perkembangan zigot sama dengan pada dikotil, namun pada stadium jantung tampak perbedaan. Adanya satu keping biji masih sebenarnya masih dipertentangkan karena mungkin satu keping biji lainnya itu hilang sehingga hanya tersisa satu keping biji saja di monokotil, atau dia merupakan penyatuan dari 2 keping biji tersebut. Jadi ada 2 pendapat dari situ ya. Nah, keping biji yang salah itu berukuran besar dan berhadapan dengan endosperma. Pada tumbuhan poaceae, keping biji itu disebut sebagai scutellum. Setelah perkecambahan, scutellum menjadi sumber enzim pencerna yang mencerna endosperma. Pada poaceae, scutellum tetap di tempatnya dan menyerap endosperma yang terhidrolisis. Namun pada banyak tumbuhan palmae, keping biji segera berproliferasi dan membentuk haustorium atau bagian penghisap ya, yang besar dan penuh aerenkim, atau bagian parenkim yang punya banyak ruang antar sel ya, dan kemudian mencerna endosperma. Pada kelapa ya, salah satu tumbuhan monokotil misalnya, haustoriumnya amat padat.
Lalu untuk biji poase telah diteliti di sini, nanti kita lihat gambarnya ya. Jadi berbagai modifikasi terdapat pada tumbuhan biji poase. Keping biji melekat pada embrio di nodus atau buku pertama atau mesokotil. Setelah itu dipakai untuk ruas atau internodus pertama pada epikotil. Di atas mesokotil terdapat epikotil yang memiliki beberapa helai daun atau struktur serupa daun. Pada rumput-rumputan yang memiliki pertumbuhan terminal, separuh dari jumlah daun yang akan dihasilkan telah berada dalam biji. Bagian terluar adalah koleoptil yang berbentuk pelepah. Beberapa ahli berpendapat bahwa koleoptil adalah daun atau penonjolan dari skutelum. Fungsinya adalah menembus tanah hingga mencapai permukaan tanah dan dengan demikian merupakan seludang pelindung yang licin bagi daun berikutnya dan bagi sumbu pucuk. Fungsi itu analog dengan fungsi tudung akar. Di hadapan skutelum terdapat epiblast, suatu tonjolan jaringan tanpa jaringan pembuluh. Ada yang menganggap bahwa struktur ini adalah sisa keping biji kedua, namun masalah ini belum bisa dengan tepat ya, sebenarnya masih dipertentangkan juga. Di bagian bawah sumbu terdapat radikula dan tudung akar. Berbeda dengan radikula pada dikotil, pada rumput-rumputan akar embrio dilindungi oleh jaringan berbentuk seludang, yaitu koleoriza. Radikula berdiferensiasi sesudah koleoriza dan berada di dalamnya. Contohnya pada tumbuhan Commelinaceae, Lauraceae, dan Cycadaceae. Itu juga ditemukan koleoriza. Kita lihat di sini biji monokotil, yaitu representasinya adalah biji jagung ya, monokotil. Di sini kita bisa lihat ada bagian-bagian yang tadi saya sudah terangkan. Kita mulai mungkin dari sini. Ini adalah kotiledon ya, kotiledon, di mana kotiledon itu punya beberapa bagian ya. Ada koleoptil, kemudian ada daun muda ya yang nanti akan terbentuk, terus ada apex pucuk yang nanti jadi batang muda, terus ada nodus kotiledon ya. Di sini hanya satu keping saja, terus ada koleoriza di sini. Ada koleoriza, kemudian koleoriza ini sebagai jaringan untuk pelindung ya dari akar embrio nantinya. Terus nanti akan muncul akar primer dan tudung akar. Nah, di bagian atasnya ini ada kelenjar epitelium dan ada berkas prokambium gitu. Jadi satu gambar yang B ini adalah kotiledonnya ya, kotiledonnya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat dari bakal buahnya, itu satu gambar yang B ini adalah hanya ini saja. Jadi ada skutelum, kemudian ada apex pucuk untuk batang nanti dan ada untuk akar. Terus nanti sisanya ada endosperma ya di sini, dan ada kulit bijinya gitu, perikarpnya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian kecambah. Jadi biji akan berkecambah setelah mengalami masa dorman atau dia sudah lewat masa dormansi, yang bisa saja disebabkan oleh faktor internal ya. Misalnya embrio itu masih berbentuk rudimen atau belum masak. Jadi dia belum bisa berkecambah sehingga fasenya itu masih dorman. Kulit biji yang tahan atau impermeable bisa juga jadi faktor dormansi sehingga bisa menghambat pertumbuhan. Perkecambahan sesungguhnya adalah pertumbuhan embrio yang dimulai kembali setelah penyerapan air atau imbibisi lewat kulit biji ya. Pada waktu imbibisi, kandungan air meningkat, mula-mula cepat kemudian lebih lambat. Lalu jaringan bermetabolisme secara aktif. Enzim yang telah ada diaktifkan kembali dan protein baru dengan kegiatan enzim baru disintesis untuk mencerna dan menggunakan berbagai bahan cadangan makanan tadi dari endosperma ya yang disimpan. Pembelahan dan perluasan sel dimulai dan berjalan menurut pola yang telah terprogram.
Pertumbuhan tersebut memerlukan pasokan air tentunya dan zat gizi secara terus-menerus. Sebelum embrio menjadi kecambah yang mandiri, ia bisa menggunakan makanan yang tersimpan dalam endosperma dan dalam selnya sendiri. Nah, peristiwa penting dalam diferensiasi embrio selama perkecambahan adalah dimulainya perkembangan sel pengangkutan dalam prokambium. Tadi kita lihat ada prokambium juga ya di dalam biji tadi. Waktu perkembangan jaringan pembuluh berkaitan dengan berbagai peristiwa fisiologi. Dalam keping biji, metabolisme diaktifkan dan dikendalikan oleh rangsangan dari sumbu embrio atau sumbu kotiledon tadi ya. Gerakan rangsangan itu tampaknya jatuh bersamaan dengan terjadinya hubungan vaskular antara sumbu dengan keping biji. Baik pada monokotil maupun dikotil, perkecambahan dapat berjenis hipogeal dengan keping atau kedua keping biji terbungkus oleh kulit biji dan tetap berada di bawah permukaan tanah. Misalnya pada biji arcis ataupun pada biji jagung. Pada jenis perkecambahan yang epigeal, keping biji terangkat ke atas permukaan tanah oleh sumbu embrio yang memanjang. Misalnya pada biji Ricinus dan Allium. Di sini kita bisa lihat gambar dari salah satu jenis perkecambahan pada linum ya, pada linum, tumbuhan linum. Di sini dia punya perkecambahan yang epigeal, di mana tadi kalau epigeal itu keping bijinya terangkat ke atas permukaan tanah. Jadi nanti akan terlihat di atas permukaan tanah si kotiledonnya ini. Kita bisa lihat dari gambar yang A, ini biji mulai berkecambah, sudah mulai ada radikulanya. Terus radikulanya memanjang dan dia mengangkat akhirnya ini misalnya yang ini sumbu, ini nih tanahnya gitu. Jadi ini di bawah, ini di atas permukaan tanah, sehingga nanti si kotiledonnya ini, keping bijinya ini atau daun muda itu berkembang gitu ya, berkembang ke atas dan terangkat ke atas gitu ya. Nah, kemudian ini epikotilnya. Epikotil nanti itu jadi apex pucuk untuk pertumbuhan batang ya, batang muda. Kita di sini bisa lihat juga ada pertumbuhan dari pembuluh ya, baik itu xilem juga dan phloem juga ya. Di sini kita bisa lihat di gambar yang bagian E ini kita bisa lihat ada mulai tumbuh xilem ya, kemudian ada tumbuh juga korteks ya, korteks. Terus kita juga bisa lihat di sini ada berbagai macam jenis xilem, ada xilem exarch, protoxilem, metaxilem, terus juga nanti ada empulur di dalam dari xilem. Kemudian ada ikatan pembuluh ya untuk nanti perkembangan batang yang melebar atau tebal. Terus ada sebagian ikatan pembuluh tengah, ikatan pembuluh lateral, ada protoxilem. Kemudian ada epikotil tadi di sini ya, di bagian tengah ini ya itu. Nah, nanti kalau dilihat dari luar yang bagian D ini sudah mulai ada akar tunggang, terus ada cabang-cabang akar, kemudian di dalamnya itu tentunya ada juga pertumbuhan dari pembuluh xilem dan phloem ya, yang di bagian gambar D. Nah, terus di sini kita bisa lihat kotiledonnya dan sudah mulai tumbuh batang muda ya dari epikotil gitu. Oke. Nah, jadi tadi gambar ini itu menunjukkan perkecambahan epigeal. Mula-mula radikula muncul ya dan menjadi sumbu utama akar tunggang, kemudian hipokotil memanjang di bagian dasarnya dan melengkung. Tegangan yang terjadi menyebabkan keping biji serta kulit biji yang menyelubunginya tertarik ke atas tanah ya, tertarik ke atas tanah. Kemudian hipokotil meluruskan diri, kulit biji tanggal
dan keping biji terpisah satu dari yang lainnya serta meluas ya. Jadi nanti bentuknya kayak daun. Terus ujung epikotil mulai membentuk daun, buku, dan ruas. Jadi beberapa ruas biasanya kalau untuk tumbuhan yang masih muda itu masih tetap pendek-pendek ya, seperti yang ini. Nah, sisanya mungkin atau selain dari perkecambahan epigeal itu ada perkecambahan hipogeal, di mana misalnya contohnya tadi adalah biji jagung yang berkecambah, di mana nanti biji beserta skutelumnya itu tetap ada di bawah permukaan tanah gitu. Jadi pada awal perkecambahan koleorhiza memanjang dan menembus perikarp, kemudian akar menembus koleorhiza, di ujung lain pada biji pucuk yang diselubungi oleh koleoptil itu akan muncul ke atas. Pada jagung itu kesatuan itu didorong ke atas oleh ruas atau internodus pertama. Namun pada misalnya tumbuhan gandum itu pucuknya terangkat hanya dengan pertumbuhan ruas. Jadi nanti itu akan muncul sebenarnya kecambah tapi dia ada di dalam tanah, sehingga yang di atas permukaan tanah itu adalah bagian dari epikotilnya ya yang akan tumbuh gitu. Jadi keping bijinya tetap ada di dalam tanah untuk perkecambahan yang hipogeal. Nah, terus untuk ada yang namanya daerah transisi. Daerah transisi nanti kita bisa lihat di sini daerah transisinya ya, untuk melihat perkembangan dari atau peletakan juga dari pertumbuhan si pembuluh ya pada kecambah tersebut. Nah, pada embrio yang telah dimulai organisasi tumbuhan dan susunan jaringannya, yaitu protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Embrio adalah struktur bersumbu dengan kutub akar dan kutub batang yang punya arah yang berlawanan. Polaritas ini yang telah terlihat dalam susunan sitologis sel telur tetap menjadi faktor morfogenetik yang dominan dalam diferensiasi kecambah. Efek polaritas terungkap dengan jelas dalam perubahan struktur dan aktivitas fisiologis dari ujung sumbu satu ke ujung lain. Sebab itu di kutub akar tampak pola diferensiasi sistem pengangkutan yang khas bagi akar. Kutub akar tampak pola diferensiasi sistem pengangkutan yang khas bagi akar. Sebaliknya di ujung batang tampak organisasi jaringan yang khas bagi sumbu serta daun pada sumbu itu, yang pada kecambah muda terdiri dari keping biji dan hipokotil. Pada kecambah dikotil yang tidak memiliki floem internal, jaringan pembuluh hipokotil di sebelah atas terbagi menjadi beberapa berkas yang dapat diikuti hingga keping biji. Berkas itu adalah jalan daun yang dalam hal ini adalah berkas pembuluh yang menuju keping biji. Di antara pucuk dan akar terdapat hubungan antara sistem berkas pembuluh yang silindris pada akar dan sistem berkas pembuluh di hipokotil di sebelah atas. Jika hubungan itu dipelajari taraf demi taraf atau dari level ketinggiannya, diperoleh kesan bahwa struktur sistem pembuluh khas akar berubah secara bertahap ke struktur sistem pembuluh yang khas pada batang. Silinder yang padat di akar diganti oleh silinder yang kurang padat di sebelah atasnya. Jika dalam akar tak ada empulur, maka empulur akan tampak di taraf yang lebih tinggi. Pada tempat yang lebih tinggi lagi, jaringan pembuluh tampak terbagi menjadi 2 unit atau lebih, yakni yang menuju keping biji atau jalan menuju keping biji nantinya. Di samping itu, perubahan lain dalam arah diferensiasi silem dapat terlihat pada taraf yang berturut-turut lebih tinggi. Unsur protosilem dalam akar terdapat pada posisi tepi dalam silinder pembuluh. Unsur metasilem yang kemudian menjadi dewasa tampak secara berangsur mendekati daerah tengah. Jadi pada penampang melintang, arah pendewasaan silem adalah sentripetal, yaitu silem bersifat eksak. Ya, kemudian pada berkas keping biji atau dalam beberapa tumbuhan di awal epikotil, arah pendewasaan silem terbalik. Unsur protosilem yang ada paling jauh dari tepi dan unsur metasilem menjadi dewasa di dalam. Arah sentrafrugal, di mana silem itu tipenya endark. Hubungan antara silem eksak dari akar dan silem endark pada batang terjadi pada sebagian sistem vaskular. Di sini posisi unsur silem awal dan silem akhir merupakan peralihan antara yang ada di batang dan akar. Sedangkan kalau floem
itu selalu berdiferensiasi ke arah sentripetal, di mana ini hampir mirip dengan silem yang ada di akar ya. Jadi tipe phloemnya itu berarti juga exarch. Namun di arah susunannya radial artinya bergantian dengan silem, sedangkan di batang tersusun dalam berkas pembuluh kolateral. Hubungan antara kedua macam susunan itu terjadi seiring dengan perubahan dari sifat endark dengan sifat exarch. Daerah pada kecambah tempat sistem akar dan sistem batang saling berhubungan dan tempat susunan struktural berubah dari taraf satu ke taraf berikutnya sehubungan dengan perbedaan di antara kedua sistem itu dinamakan daerah transisi. Perubahan pola pada beberapa taraf berurutan di daerah transisi berlangsung secara bertahap. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh yang diperoleh secara bertahap dari kutub akar dan kutub batang mengakibatkan pola perkembangan yang khas. Kecambah yang sedang berkembang menunjukkan adanya gradien dalam diferensiasi. Keadaan itu merupakan faktor umum dalam morfogenesis tumbuhan. Daerah transisi yang dibahas di atas terdapat pada dikotil dengan akar berpola diark, sehingga yang diikuti hanya 2 berkas silam. Kebanyakan dikotil memiliki hubungan akar dan batang yang lebih rumit. Sementara kalau pada monokotil ada satu keping biji diiringi dengan struktur daerah transisi yang tidak simetris. Pada tumbuhan gimnospermae, jumlah keping biji yang lebih dari 2 helai meningkatkan derajat kerumitan struktur daerah transisi. Nah, nanti kita bisa lihat di sini bahwa penjelasan tadi make sense, dimana nanti dari kutub akar atau dari ujung akar ke ujung batang itu terjadi yang namanya perubahan atau transisi posisi dari pembuluh gitu, baik xilem dan phloem. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan antara akar dan keping biji pada suatu kecambah yang dikotil ya. Nah, akar itu dia akar itu dia bersifat diark ya. Jadi sistem pembuluh primer akar itu sinambung dengan kepingan biji nanti melalui hipokotil. Nah, sementara di kedua taraf yaitu taraf akar dan kepingan biji, hubungan spesial antara xilem dan phloem serta area diferensiasi dari xilem berubah secara bertahap. Di sini kita bisa lihat dari tudung akar itu protoxilem, metaxilem, phloem dan jalan daunnya itu nanti akan berubah secara bertahap sampai ke bagian ujung batang ya. Nah, kita bisa lihat di sini dari yang metaxilemnya itu dia di tengah ya, menyatu, terus nanti bagian phloemnya ya, bagian phloem, terus nanti di bagian B yang mulai lebih tinggi dibandingkan yang bagian A tadi, itu bagian metaxilemnya itu agak memisah ya, misah, terus phloemnya juga ya. Nah, nanti di bagian C ini muncul kayak membentuk kayak apa ya, lengkungan ya. Terus nanti sudah mulai ada jalan daun, nanti soalnya sudah mulai nanti terbentuk kayak titik percabangan lateral gitu ya. Jadi ada jalan daun di sini. Nah, makin melebar batangnya, jadi makin agak ini lengkungannya juga kebalik ya. Terus ini sudah mulai ada sumbu yang mau jadi titik percabangan ya. Nanti di sini sudah mulai ada jalan daun yang jelas ya untuk tentunya transportasi air dan hasil fotosintesis dari akar, kemudian batang, kemudian ke batang utama ke bagian percabangan gitu. Nah, di sini nanti akan dihubungkan juga gitu dari batang utama ke sampai ke ujung pucuk gitu ya, ujung daun gitu. Si pertumbuhan dari pembuluhnya ya. Nah, sekarang kita tadi sudah ketahui ada 2 tipe perkecambahan.
ya. Ada dua tipe perkecambahan. Oke. Nah, kecambah itu sendiri bisa disebut sebagai plantula. Jadi tumbuhan yang masih kecil, belum lama muncul dari biji dan masih hidup dari persediaan makanan itu dinamakan sebagai kecambah atau plantula. Kecambah memperlihatkan bagian-bagian yang ada, misalnya lembaga gitu ya. Terus ada juga nanti hipokotil, epikotil, radikula ya. Nah, di sini ada dua tipe perkecambahan. Yang pertama itu perkecambahan di atas tanah atau epigeal. Nah, di mana perkecambahan ini jika pembentangan ruas batang di bawah daun lembaganya lalu terangkat ke atas, muncul di atas tanah, misalnya pada kacang hijau gitu ya, tumbuhan kacang hijau, dan daun lembaganya lalu berubah warna menjadi hijau, dapat digunakan untuk asimilasi tetapi umurnya tidak panjang sehingga nanti digantikan dengan tumbuhan yang sejati. Nanti daun lembaganya gugur, kemudian kecambah itu nanti akan tetap tumbuh sehingga nanti terbentuk daun-daun normal yang dapat benar-benar melakukan tugas asimilasi dan juga fotosintesis. Jadi perkecambahan di atas tanah ini tuh si hipokotilnya yang mengangkat si kotiledonnya yang ada di atas sehingga nanti bisa terangkat ke atas. Sementara kalau yang kedua itu perkecambahan di bawah tanah atau hipogeal, di mana bila daun lembaga itu tetap tinggal di dalam kulit biji atau kotiledonnya tetap ada di dalam kulit biji, sementara nanti epikotilnya yang ke atas gitu ya, misalnya pada biji kacang ercis atau kacang kapri ya. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya yang bagian perkecambahan yang ada di atas tanah ya, ini atau epigeal. Jadi si kotiledonnya itu keangkat ke atas ya, yang dari A ini, terus B, terus nanti C. Jadi nanti kotiledonnya bakal gugur dan nanti epikotilnya tetap tumbuh dan nanti akan menghasilkan percabangan tadi, ada jalan daunnya nanti ya, baru nanti si daun ini bisa melakukan fotosintesis dan asimilasi. Nanti seiring dengan pertumbuhan daun, si jalan daun yang di dalamnya itu ada pertumbuhan dari pembuluh itu juga sampai ke daun tersebut, sehingga nanti ketika daun itu melakukan fotosintesis, dia bisa menyalurkan hasil fotosintesisnya ke bawah juga sampai akar ataupun nanti naik ke atas. Nah, kita tahu bahwa ada ketika biji itu ingin berkecambah, kita tahu ada syarat-syarat yang diperlukan ya. Ada air, udara, cahaya, dan panas. Sehingga kalau syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka biji itu akan istirahat sebentar di dalam gitu ya. Jadi bisa disebut sebagai dia lagi istirahat atau tidur atau laten. Nah, dalam keadaan ini lembaga itu akan tetap hidup sebenarnya, jadi tidak mati. Dia bisa bertahan sampai beberapa lama, ada yang mungkin bertahun-tahun tanpa kehilangan daya tumbuhnya. Sehingga nanti kalau misalnya dia berada di lingkungan yang syarat-syaratnya itu sudah mendukung dia untuk tumbuh atau berkecambah, nanti dia akan berkecambah gitu. Tapi sebenarnya pada umumnya daya tumbuh biji itu akan berkurang seiring dengan tambahnya waktu. Jadi semakin lama dia menunggu, maka daya dia tumbuh itu sebenarnya semakin berkurang atau rendah. Ya, tapi ada juga memang tumbuhan yang memang dia punya porsi dormansi itu yang lama gitu. Oke, mungkin itu saja untuk embrio dan perkecambahan.